Mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji milik Allah atas nikmat dan karunia-Nya, jualah kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini pagi ini. Dan satu kebanggaan kita dalam silaturahim ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian gramatikal Al-Qur'an yang melibatkan seluruh Bapak Ibu dari seluruh daerah yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, dan berbagai dari disiplin ilmu. Semoga kita semua hari ini selalu bersilaturahim dan tidak terpisahkan dengan Al-Quran. Baik, kita akan melangkah kepada acara inti, yaitu uraian dan penjelasan gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, surat An-Nisa ayat 30, surat An-Nisa ayat 73, yang akan disampaikan oleh Buya Haji Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini beliau didampingi oleh Ibu Yanti S. Baik, kita sapa terlebih dahulu Buya kita, guru besar kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Buya? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah, semoga Buya selalu dalam keadaan sehat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semua kita begitu juga hendaknya, Bu Nurhayati. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan sapa Ibu Yanti. Apa kabar Ibu Yanti? Assalamualaikum. Mainnya Bu Yanti. Dibuka Ibu, mute-nya Bu. Alhamdulillah Assalamualaikum Bu sehat Yanti. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya sehat semua ya. Baik, kita akan berikan waktu yang seluas-luasnya kepada guru besar kita. Silakan Bu ya. Syukran Bu Nurhayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam. Allah masih berikan kepada kita nikmat beriman. Allah mencurahkan rahmat sehat badan, kemudian Allah limpahkan kepada kita nikmat panjang umur. Dan pada pagi yang sangat istimewa ini, Allah berikan titipan kepada jiwa kita nikmat bersama Al-Quran. Nikmat bersama Al-Quran tidak sembarang orang Allah berikan, hanya orang-orang tertentu. Hanya orang-orang pilihan yang Allah berikan. Banyak orang yang kita ajak ya pada Al-Quran selalu mengatakan sibuk, selalu mengatakan tidak ada waktu, dan kadang mengatakan nantilah, dan nanti. Pada waktu sudah berpesan, kita bersumpah, wal asri innal insana. Untuk itu kami menghimbau kepada semua yang hadir, mari kita pegang teguh Al-Quran ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Mari kita berpegang teguh pada Al-Quran ini sampai akhir ayat.
Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Kita jadikan rasa syukur kita ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, role model kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah panutan kita. Bagaimana beliau sebagai kepala keluarga, bagaimana beliau sebagai seorang tetangga, bagaimana beliau sebagai seorang pedagang, bagaimana beliau sebagai seorang pengajar, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin. Beliaulah panutan kita semua, siapapun kita. Dan beliaulah yang kita harapkan nanti dia bisa melalui izin Allah memberikan syafaat kepada kita, dan kita pun bersama-sama dengan beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga kita juga berdoa kepada Allah agar kita bertetangga dengan beliau. Apa hujah kita? Apa yang kita andalkan? Yang kita andalkan adalah kita cinta kepada Al-Quran. Mungkin Al-Quran yang kita cinta ini belum sepenuhnya kita pahami. Kadang-kadang kita masih lupa akar kata. Kadang-kadang masih lupa kita vocabulary. Tapi rasa cinta kita kepada Quran menjadikan kita berjumpa dengan beliau. Dan Allah mengatakan, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasul, kita buktikan, kita cinta kepada Al-Quran. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat 107, ayat 73. Ya, yang kali ini saya akan didampingi oleh Bu Yanti S. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Bu Yanti di mana posisi ini? Sekarang di Jakarta, Bu ya, di Bintaro, Bintaro. Sektor berapa Bu Yanti? sektor 3, Bu ya, di Saya tahu ya, Camar. Bintaro itu ada sektor-sektornya ya. Ya, sektor 3 Kalau di boleh sini. tahu Bu Yanti ini masuk ke Al-Sani kapan mulai TMT? Mulai masuk di offline 4, Bu ya, itu bulan Januari. Oh, Akhir Januari. Januari kalau tidak salah. Siapa yang mengajak? Sama-sama. Yang mengajak itu sahabat saya, Bu ya, sahabat dari sekolah SMP Siapa? dulu, Bu ya, SAA. Siapa tuh? Ya, namanya Ibu Elvia. Oh, Ibu Elvi yang ngajak. Oh, Kalau sama kalau SMP. mendengar alasannya udah lama Bu ya, karena kakak saya Witasari dan Ninawati itu sudah duluan Bu ya. Oh, Cuman beliau yang ya berdua tuh pernah ngajak, kakak ada apanya itu pernah ngajak. ya masuk udah tahu saya udah banyak ngomong mengenai gramatikal, cuman saya masih belum masuk. Ah, Nah, apa karena momen yang temen membuat Bu Yanti, apa yang membuat Bu Yanti tertarik, oh kok klik gitu alasannya apa? Momen apa dulu? ya setelah dikirim kembali oleh Elvia sahabat saya 5 pilar itu Bu ya. Ah, Dan Bu di situ Bu ya dan mendengar ceramahnya, kalau kita bahasa Indonesia kita bisa menulisnya, kalau kita ya, bahasa Inggris kita juga menulisnya, ya, bisa menulisnya, tapi Masya Allah kita bisa baca Al-Quran kok nulis Al-Fatihah saja harus sekian lembar sebuku dulu baru kita bisa iya, hafal harokatnya. Nah iya. akhirnya Alhamdulillah ya saya ikut waktu itu Bu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu adalah tandanya Allah sayang kepada kita semua. Bu Yanti Alhamdulillah. dalam sehari-harian sekarang latihan ayat berapa waktu Bu Yanti siapkan untuk Al-Quran? Apakah setengah jam, 1 jam, atau dari pagi sampai sore? Enggak juga Bu ya dari pagi sampai sore. Tapi kalau begitu udah klik lihat YouTube-nya Bu ya, nah itu udah asik aja Bu ya. 2 jam YouTube itu udah enggak terasa. Oh. Alhamdulillah saya juga ditemani oleh suami Bu ya. Jadi kalau satu di HP, dua-duanya di HP Bu ya. Cuman ya dengar gramatikal Bu ya, Insya Allah. Kalau suami istri ikut, rasanya nggak ada halangan derita nggak ada ya. Nggak Tapi ada Bu kalau ya. sama-sama belajar ya, tapi kalau bisa satu enggak, ya kadang terhalang melayani dan sebagainya. Tapi kalau sudah duanya, saling pengertian ya Bu Yanti ya. Ya, kalau laparnya nanti aja ditunggu setelah selesai Zoom ya, baru kita Nah, masak. saya sekali suruh beli lontongnya kedua, ada makan baik. Tahu aja Bu Yani. Ini saya lihat ada Bu Vera Yusuf. Bu Vera ini apa Vera yang teman Bu Yanti ini? Bu Yanti?
Ya? Ada Vera, ini ada Vera. Vera teman Bu Yanti ini. Oh, bukan. Teman saya Neti, Pak, yang dari Perth. Enggak, ada Vera, ini Vera yang itu, Vera Yusuf, yang istrinya Pak Johannes nggak? Oh, bukan kali Bu ya, bukan. Bukan. Oke. Begitu, silakan Bu Yanti udah siap ya. Oke. Baik Bu ya. Oke. Waktu dan tempat sepertinya diserahkan kepada Bu Yanti. Silakan Bu Baik Yanti. Bu ya, terima kasih Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaul. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan intinya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat imannya, nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama untuk hadir pada acara Zoom kajian Ba'da Subuh hari ini. Salawat dan salam juga tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Buya Hasrizal Al-Hasani, penemu, penyusun, dan pembimbing metode gramatikal Al-Hasani yang telah mengajarkan saya menerjemahkan Al-Quran secara gramatikal. Dan terima kasih juga kepada para pembimbing, ibu-ibu dan bapak-bapak, para pembimbing, sahabat-sahabat surga yang bersama-sama belajar dan memberi support kepada kami. Teristimewa kepada suami yang juga ikut bersama kami belajar gramatikal. Juga kepada kakak-kakak saya, kakak-kakak ipar, dan beserta anak ponakan yang telah mendukung saya untuk mendalami Al-Quran ini. Mohon maaf sebelumnya kalau masih banyak nanti yang masih keliru dalam penyampaian saya menguraikan ayat An-Nisa 73 ini. Selanjutnya akan saya bacakan dulu An-Nisa ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in asabakum fadlum minallahi la yaqulanna ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddatu ya laitani kuntu ma'ahum fafuza fawzan azima. Sadaqallahul azim. Surat An-Nisa ayat 73 ini akan kami penggal menjadi 29 penggalan. Penggalan pertama wa, penggalan kedua la, penggalan ketiga in, penggalan keempat asoba, penggalan kelima kum, penggalan keenam fadlum, penggalan ketujuh mina, penggalan kedelapan Allahi, penggalan kesembilan layakula, penggalan kesembilan la, penggalan ke-10 yakula, penggalan ke-11 inna, penggalan ke-12 ka, penggalan ke-13 an, penggalan ke-14 lam, penggalan ke-15 takun, penggalan ke-16 bainakum, penggalan ke-17 wa, penggalan ke-18 bainahu, penggalan ke-19 mawaddatun,
Penggalan ke-20, ya. Penggalan ke-21, laita. Penggalan ke-22, ni. Penggalan ke-23, kuntu. Penggalan ke-24, ma'a. Penggalan ke-25, hum. Penggalan ke-26, fa. Penggalan ke-27, afuza. Penggalan ke-28, fauzan. Penggalan ke-29, aziman. Ayat 73 ini akan kami uraikan sebagai berikut. Ada 29 penggalan. Penggalan 1, wa. Bentuknya huruf bermakna. Artinya dan. Penggalan kedua, la. Huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ketiga, in. Bentuknya huruf bermakna, artinya jika. Penggalan keempat, asoba. Bentuknya KKL, kata kerja lampau. Cirinya ada fathah di akhir kata, yaitu huruf ba. Pelakunya, menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya sowaba. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 2. Jika di tengah akar kata ada huruf waw atau ya, maka huruf tersebut berubah menjadi alif, sehingga menjadi soba. Polanya adalah af'ala. Artinya dalam Mahmud Yunus halaman 222, dia telah mengenai. Penggalan kelima, kum. Bentuknya kata ganti. Artinya kalian. Penggalan keenam, fadlun. Bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Dengan ciri-ciri ada domahtain pada akhir kata, yaitu kata lun. Akar katanya fadola. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya dalam Mahmud Yunus 318, karunia. Penggalan ketujuh, minna. Bentuknya huruf jar. Aslinya minna itu adalah min. Karena ada huruf lam sukun setelah kata min, maka berubah menjadi diberi harakat fathah menjadi minna. Artinya dalam Mahmud Yunus 429, dari. Allahi artinya Allah. Allahi ini aslinya adalah Allah. Karena ada min di depan, maka Allahi berubah menjadi Allahi, berfungsi sebagai subjek. Penggalan ke-9, la, artinya sungguh. Penggalan ke-10, yakula. Bentuknya adalah kata kerja sekarang dan akan datang, atau KKSAD. Ciri-cirinya ada ya di depan kata. Aslinya adalah yakulu. Karena disambung dengan kata inna, maka lam sukun yakul, domah di akhir kata yakulu berubah menjadi fathah, menjadi yakula. Pelakunya adalah huwa. Akar katanya kowala. Di sini juga berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 2. Jika di tengah akar kata ada huruf waw atau ya, maka berubah menjadi alif. Sehingga katanya menjadi kola.
Pola kata kerjanya fa'ala, artinya dalam Mahmud Yunus 360 dia akan berkata. Inna adalah huruf bermakna, artinya pasti. Penggalan ke-12 ka, huruf bermakna, artinya seperti. Penggalan ke-13 an, huruf bermakna, artinya bahwasanya. Penggalan ke-14, lam, juga huruf bermakna, artinya tidak. Lam ini mensukunkan huruf akhir dari kata kerja setelahnya. Penggalan ke-15, takun. Bentuknya KKSAD. Ciri-cirinya ada ta di depan, menunjukkan pelakunya anta. Aslinya, takun ini adalah takunu. Karena ada lam, huruf bermakna, menjadi takun. Nah, nunnya menjadi mati, dengan adanya dua sukun berturut-turut, maka dibaca takun. Pelakunya anta, akar katanya kawana. Di sini berlaku kaidah satusia poin 2, di mana jika di tengah akar kata ada huruf waw atau ya, maka huruf tersebut berubah menjadi alif, sehingga menjadi katanya kana. Pola kata kerjanya fa'ala. Dalam Mahmud Yunus 384-86 artinya engkau ada. Penggalan berikutnya 16, bainakum merupakan kata benda majemuk karena terdiri dari dua bentuk kata ganti dan kata benda kata kerja. Baina asalnya dari kata bainan. Jadi ciri-cirinya kata benda di sini adanya fathah tain. Karena ada kata kum mengikuti kata baina, maka bainan menjadi baina. Baina juga berlaku di sini dengan akar kata bayana. Di sini berlaku kaidah satusia poin 2, dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif, menjadi dibaca bana. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Kum adalah kata ganti, artinya kalian. Dalam Mahmud Yunus 75, baina artinya di antara. Sehingga kata bainakum artinya adalah di antara kalian. Penggalan ke-17 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-18, bainahu. Ini juga merupakan kata benda majemuk karena terdiri dari dua kata, yaitu kata ganti dan kata benda kata kerja. Baina seperti penggalan ke-16, aslinya adalah bainan, dan ciri kata bendanya adalah fathah tain. Karena ada hu, kata ganti mengikuti kata benda, maka bainan berubah menjadi baina. Akar katanya bayana, di sini berlaku kaidah satusia poin 2, ya di tengah akar kata berubah menjadi alif, dibaca bana. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Dalam Mahmud Yunus 75 artinya di antara. Hu kata ganti artinya nya. Sehingga arti bainahu adalah di antaranya.
Mawaddatun, penggalan ke-19. Bentuknya adalah kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Dengan ciri-ciri ada kata ma di awalan dan domahtain di akhiran dan adanya ta marbutoh. Akar katanya wadda, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya mafa'alatun. Dalam Mahmud Yunus halaman 495 artinya kasih sayang. Selanjutnya penggalan ke-20. Penggalan ke-20 ya artinya huruf bermakna, bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan ke-21 laita, huruf bermakna, artinya andaikan. Penggalan ke-22 ni adalah kata ganti, artinya saya. Penggalan 23 kuntu, bentuknya KKL, ciri-cirinya ada huruf tu di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya ana. Di sini akar katanya adalah kawana. Berlaku kaidah 1 sia poin 3, yaitu di dalam KKL, setelah dibuang ciri-ciri KKL-nya, tinggal 2 huruf dengan pola domah sukun, yaitu full. Maka tambahkan huruf waw di tengah dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Jadi akar katanya kawana dibaca kana. Polanya fa'ala dalam Mahmud Yunus 386 artinya aku telah ada. Penggalan berikutnya ma'a, bentuknya huruf bermakna, artinya beserta. Penggalan ke-25 hum, kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-26 fa, huruf bermakna, artinya maka. Dan penggalan ke-27 afuza. Bentuknya adalah kata kerja sekarang dan akan datang. Dengan cirinya ada alif di depan. Sekaligus menunjukkan pelakunya ana. Kaidah 1 sia poin 2, di mana huruf waw dibaca faza. Polanya adalah fa'ala. Dalam Mahmud Yunus halaman 325 artinya saya akan menang. Penggalan berikutnya 28 fauzan. Merupakan bentuknya adalah kata benda, kata kerja, objek tunggal. Dengan cirinya adanya fathah tain. Akar kata fawaza, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Akar kata fawaza di sini serupa dengan penggalan ke-27. Termasuk juga dalam kaidah 1 sia poin 2. Dalam Mahmud Yunus 325, fauzan artinya kemenangan. Penggalan ke-29, aziman. Bentuknya adalah kata benda superlatif. Ciri-ciri kata bendanya fathah tain. Ciri-ciri superlatifnya adanya ya sukun di tengah kata kedua dan kata huruf kedua dan huruf ketiga. Akar katanya adalah azuma.
dengan pola kata kerja fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Dalam Mahmud Yunus 272 artinya sangat besar. Karena ini merupakan satu kalimat panjang, maka artinya akan saya bacakan secara keseluruhan. Dan sungguh, jika karunia dari Allah telah mengenai kalian, sungguh dia akan berkata seperti bahwasanya tidak ada kasih sayang di antara kalian dan di antaranya. Wahai, andaikan saya telah ada beserta mereka, maka saya akan menang. Kemenangan sangat besar. Demikian uraian ayat An-Nisa 73. Alhamdulillah. Gimana Bu Yanti? Alhamdulillah. Lega. Mudah-mudahan untuk berikutnya lancar seperti ini ya Bu ya. Lancar, mumtaz. Amin. Asal tenang, lancar. Apa yang terasa Mas Bu Yanti pada saat selesai memberikan ayat dan bisa lancar ini apa? Apa yang terasa Bu Yanti? Oh, apa? Sinyal. Jaringan ya. Oke. Jaringan ya. Baik. Sinyal ini Bapak Ibu ya, nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Baik Bapak Ibu, tadi itu saya sudah diuraikan dulu Ibu Yanti. Saya nambahkan dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wah itu berarti Jadi ada. sekarang jadinya Ya Bu. Masih dengar Bu? Ini baru masuk lagi. Lempar kayaknya. Lempar, baru masuk. Ya, oke, Bapak. Walain dan sungguh jika. Jadi pasti ada wa ini, berarti nyambung dari sebelumnya. Bagaimana tentang orang-orang yang diajak berperang dan menunda. Dan sungguh jika walain asabakum menimpa kalian apa itu fatlun tadi, fatlun minallah. Artinya menimpa kita kebenaran apa namanya kurnia Allah, berarti kita mendapat karunia Allah. La yakulanna, maka sungguh dia akan berkata. Siapa yang berkata tadi adalah orang yang diajak perang menunda tadi, atau orang-orang munafik lah ya. Sungguh kalau kita dapat karunia dari Allah, dia akan berkata. Apa katanya? Ka'allam takun bainakum wa bainah. Seolah tidak ada hubungan, lam tidak ada, takun ada bainakum ya, bainakum dia adalah kalian, wa bainahu mawaddah. Jadi kasih sayang tidak ada antara kita dengan dia. Ya, kalau kita melihat orang dapat nikmat, kalau kita sesama muslim kan kita orang dapat nikmat, kita juga merasa mendapat nikmat. Tetangga kita beli mobil baru, kita merasa dapat beli mobil baru juga. Kenapa? Sama tetangga baik bisa numpang kita. Nah, kalau orang seperti itu dia merasa terpisah. Kalau kita dapat nikmat, dia bahasanya itu dia kedingin atau apa, gemetaran, dia merinding, dia kegerahan. Jadi la yakul lana ka'alam takum bainakum wa baina mawaddah. Tidak ada kasih sayang. Di mawaddah ini tarik ke depan sebagai pelaku dari takut. Maka kasih sayang tidak ada antara kalian dan antara. Kemudian setelah itu dia ngomong lagi, ya laitan, wahai celakalah aku. Nah, ya laitan itu wahai celaka. Harapan yang tidak bisa terwujudkan atau hanya sekadar harapan. Mustahil terjadi. Laita itu harapan yang tidak pernah terjadi. Kalau bahasa apanya, si pungup rindukan bulan. Ya laitani, wahai celakanya diri ini. Kuntu aku dulu ma'hum bersama mereka. Kenapa dulu nggak bersama mereka? Bersama orang-orang yang berperang, bersama orang-orang muslim. Jadi ini pengakuan dari seorang orang kafir juga nanti gitu. Kuntu curaba, pengen dia jadi tanah. Ya laita kuntu ma'hum. Kenapa aku tidak bersama mereka dulu bersama perang setelah melihat ganjaran atau hadiah dari Allah. Maka kalau bersama mereka fa'afuza, maka pasti aku akan menang. Aku akan mendapatkan
dari Allah kemenangan yang fauzan, yang berlimpah-limpah, aziman, yang besar. Jadi kemenangan sangat besar aku akan peroleh kalau aku bersama mereka. Ini penyesalan apa boleh buat, penyesalan dulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna lagi. Jadi penyesalan terakhir itu nggak ada gunanya. Jadi kalau kita, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah melalui Quran, kita dari sekarang sudah melakukan hal-hal yang baik, yang supaya kita tidak penyesalan. Orang diajak berbuat baik nggak mau, maka penyesalan di akhir hidupnya nanti. Baik Bapak Ibu semuanya, Bu Yanti tadi mungkin masih, saya lihat masih, Bu Yanti masih bentar ya. Iya udah masuk Bu ya. Ya, Bu ya. Jaringan sepertinya. Jaringan ya. Gimana Bu Yanti udah masuk Bu Yanti ya? Udah Bu ya. Udah. Apa Bu Yanti? Selesai kita uraikan. Saya tanya Bu Yanti tadi ada pertanyaan saya. Bu Yanti pada saat baca Quran sekarang, pada saat baca Quran ya, dengan sebelum belajar gramatika dan setelah belajar gramatika, apa yang perbedaannya sangat signifikan yang Ibu rasakan? Gini kadang-kadang Bu ya kan kita lagi membaca tuh satu ayat. Karena sudah ada belajar gramatikal ini, akhirnya kita lihat buku dulu sebentar Bu ya. Nah ini apa ya? Oh ini yang KKL, ini yang KKSAD. Oh ini huruf bermakna ya. Jadinya ya begitu Bu ya. Ya jadi agak lambat khotamnya. Jadi mungkin bukunya berpaling ke lain buku jadinya Bu ya. Iya. Tapi bukunya kan gramatikal Al-Quran, jadi ya enggak apa kan Bu ya. Ya. Nah, terakhir pertanyaan saya. Kan sering diskusi sama keluarga. Nah, kalau terjadi perbedaan pendapat tentang satu ayat atau satu kata dengan keluarga, siapa jadi wasit? Nah, kita kalau Pak Suarman kekeh dengan pendapatnya, kita lari Bu ya ke depan ke Pak Wandri. Kalau enggak bisa lagi lari ke Bu Nina atau Bu Iva. Jadi ya akhirnya bikin Zoom Bu ya. Bikin Zoom keluarga saja karena yang satu mau kekeh dengan halaman sekian misalnya. Nah, jadi akhirnya ya Zoom bersama Bu ya. Terpecahkan akhirnya. Gitu. Maklumlah kita kan baru Bu ya. Pernah nggak tidak terpecahkan? Pernah nggak masih kakek-kakek? Biarin aja Bu ya sampai nanti ketemu Bu ya. Nah itu kita harus ke Sentul Bu ya. Nah itu tandanya disuruh ke Sentul. Nah, tinggal nunggu Pak Wandri aja kalau memang bisa langsung cus Sentul. Selamat ya Bu. Ya semoga. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah. Selalu bersama Al-Quran ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Baik Bapak Ibu. Itu tadi penguraian ayat surat Nisa ayat 3 yang dibawakan oleh Bu Yanti. Dan saya kembalikan kepada Bu Yanti Damiri sebagai moderator untuk dilanjutkan terlebih dahulu. Dan kesempatan Pak Saad dulu ya Bu Yanti. Baik Bu ya. Baik, terima kasih Bu ya. Masya Allah, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Nah, ditutup suaranya Bu Nur Hayati.